Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Ledakan yang menggetarkan jiwa terdengar. Gelombang api yang bergelombang menyapu langit saat ini. Gelombang api bergulung dan menyebar. Suhu tinggi menyebabkan kota, yang telah berubah menjadi sedingin es karena udara dingin yang menyelimutinya, dengan cepat menjadi hangat. Mata yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kota menyaksikan gelombang api menyebar ke seluruh langit. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Xiaoyan telah menyelesaikan serangan balik yang sempurna dan mengubah situasinya terus-menerus dikalahkan. Dengan mengandalkan kekuatan Dozong Bintang 2, dia telah mengalahkan pelindung Wu, yang kekuatannya telah mencapai Bintang 8 Dozong. Situasi seperti itu sangat sulit dipercaya di mata semua orang. Jarak antara setiap bintang di kelas Dozong sangat lebar. Mencoba melawan lawan melintasi bintang bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa, namun situasi yang muncul di depan mereka menyebabkan kulit di kepala sejumlah orang menjadi mati rasa. Orang ini benar-benar terlalu abnormal. Kelompok Tianxi dengan cepat menarik jarak di hadapan gelombang api yang menyebar. Ekspresinya berubah sedikit saat dia melihat gelombang api yang menyebar. Kekuatan bertarung menakutkan yang tiba-tiba dilepaskan Xiaoyan bahkan menyebabkan dia merasa agak takut. Tali berkelanjutan dari keterampilan Do kelas tinggi sebelumnya memiliki kekuatan penghancur yang terlalu kuat. Tianxi menoleh. Dia bertukar pandang dengan beberapa sesepuh lembah sungai es. Beberapa niat membunuh melintas di matanya saat dia melakukannya. Orang ini sudah memiliki keuntungan seperti itu di usia yang begitu muda. Jika dia dibiarkan tumbuh, kemungkinan dia akan menjadi musuh besar lembah sungai es di masa depan. Karena itu, orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Anggota klan Ye dalam manor klan Ye menyaksikan pertempuran yang sangat intens di langit. Mereka tanpa sadar menghirup udara sejuk, terutama Ye Zong. Matanya menunjukkan ketidakpercayaannya. Dia tidak pernah menyangka pemuda ini, yang tampak biasa di permukaan, menjadi menakutkan begitu dia meletus. Tidak heran Xin Lan begitu yakin bahwa dia bisa menyelamatkan klan Ye kita, orang ini memang luar biasa. Gelombang api yang menyebar di langit akhirnya menghilang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Adegan di dalamnya juga secara bertahap terungkap. Hal pertama yang terlihat oleh seseorang adalah pemuda dengan pakaiannya yang rapi. Ledakan yang menggetarkan jiwa dari sebelumnya tidak menyebabkan dia cedera sedikit pun. Auranya masih kuat dan kuat, menyebabkan seseorang merasa terkejut. Ada sosok hitam tergantung di udara di seberangnya. Jelas, sosok itu adalah pelindung Wu, yang menderita pukulan keras dari teratai api. Namun, pada saat ini, kabut hitam yang meresap di sekitarnya telah benar-benar habis. Setelah kehilangan penutup kabut hitam, tubuh agak ilusi pelindung Wu terlihat di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, memicu banyak seruan. Ini sebenarnya adalah tubuh spiritual. Hall of Souls ini memang aneh. Bahkan pelindung di aula adalah tubuh spiritual. Tidak heran mereka mengumpulkan jiwa-jiwa dari berbagai tempat. Mungkinkah karena ini? Petik 2. Mata pelindung Wu menjadi sedikit suram setelah mendengar banyak percakapan pribadi yang dikirim. Ledakan teratai api dari Xiaoyan sebelumnya telah menghancurkan pertahanan terkuatnya. Pada saat yang sama, itu menyebabkan dia menderita cedera serius. Teratai api hijau giok itu tampaknya memiliki efek membakar jiwa, menyebabkan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rasa sakit yang hebat. Tatapan pelindung Wu berkedip, matanya dipenuhi dengan keengganan saat dia menatap Xiaoyan. Namun, dia masih merasa sangat terkejut dengan kekuatan bertarung menakutkan yang ditunjukkan Xiaoyan sebelumnya. Saat itu, ketika dia bertemu Xiaoyan untuk pertama kalinya, Xiaoyan hanyalah anggota generasi muda yang bahkan belum mencapai kelas Do Huang. Bahkan setelah meminjam kekuatan spiritual Yao Chen, dia baru saja berhasil mencapai kelas Dozong. Di matanya, Xiaoyan adalah semut yang lemah. Sekarang, bagaimanapun, orang yang pernah menjadi semut di matanya telah benar-benar mengalahkannya. Jika dia tidak melepaskan semua aura spiritual di tubuhnya pada saat kritis,
kemungkinan dia akan mati karena teratai api itu. Bocah ini bisa masuk ke aula 2 kali. Dia memang memiliki beberapa kemampuan, pelindung Wu mengatupkan giginya. Dia sepertinya salah menghitung situasi hari ini. Dia tidak pernah menyangka semut saat itu dapat tumbuh ke tahap yang luar biasa ini setelah pelatihan selama beberapa tahun yang singkat. Sepertinya saya perlu kembali dan mengirimkan informasi ini sehingga Hall of Souls akan mengirimkan beberapa pelindung tambahan ke. Pikiran ini baru saja terlintas di hati pelindung Wu ketika jantungnya tiba-tiba menegang. Kakinya menginjak tanah saat dia buru-buru mundur. Ketika tubuhnya ditarik, sesosok aneh muncul di tempat dia berada sebelumnya. Sebuah tinju, yang dibungkus oleh api hijau giok, dengan keras menghantam udara kosong. Beberapa riak bahkan terbentuk di ruang tempat tinju mendarat. Setelah Anda kehilangan kabut hitam, Anda ahli dari Hall of Souls setara dengan harimau yang kehilangan cakarnya. Anda tidak menimbulkan ancaman, senyuman dingin muncul di wajah Xiao Yan setelah tinjunya meleset. Tubuhnya bergetar dan menghilang secara misterius. Pelindung Wu merasakan hawa dingin di hatinya saat melihat sosok Xiao Yan menghilang sekali lagi. Kecepatan anak nakal ini benar-benar terlalu menakutkan. Ia tidak akan takut jika masih dalam kondisi prima. Namun, setelah serangan teratai api, jiwanya sudah mengalami luka serius. Dia tidak bisa lagi mengikuti kecepatan Xiao Yan. Kaki pelindung Wu menginjak udara kosong. Sosoknya berubah menjadi bayangan hitam saat itu mundur dengan kecepatan seperti kilat, tetapi sosoknya yang mundur tiba-tiba menegang. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia buru-buru berbalik. Kabut hitam melonjak ke tangannya dan bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari kabut hitam sambil memancarkan jeritan tajam. Setelah itu, mereka tiba-tiba meledak dengan keras. Ledakan itu membentuk riak melingkar yang menyebar. Namun, ketika itu menyebar ke tempat kosong tertentu di udara, kepalan dengan api hijau giok yang menyala dengan kejam menyerang. Serangan pelindung Wu hancur sampai mundur. Segera, serangan Xiao Yan menembus gelombang sisa dari ledakan dan menghantam dada pelindung Wu. Ledakan. Mulut pelindung Wu segera mengeluarkan teriakan menyedihkan setelah dia dipukul dengan kejam oleh telapak tangan. Sosok ilusinya dengan cepat bergetar saat ekspresinya berubah menjadi pucat pasi. Jika pukulan Xiao Yan ini tidak dihalangi oleh sisa gelombang dari roh-roh yang meledak, kemungkinan itu akan merenggut nyawa pelindung Wu. Pelindung Wu meminjam kekuatan pendorong ini dan tubuhnya terbang kembali dengan kecepatan seperti kilat. Pekikan yang agak panik tanpa sadar dipancarkan, Elder Tianxi, bantu aku. Sosok seperti hantu Xiao Yan sekali lagi muncul di depan pelindung Wu setelah raungan baru saja terdengar. Wajahnya terangkat menjadi senyum buas saat tinjunya dengan kejam menghantam kepala pelindung Wu. Jika pukulan ini membuat kontak, jiwa pelindung Wu pasti akan hancur di tempat. Bang! Sebuah tinju diayunkan. Namun, tepat ketika hendak menabrak kepala pelindung Wu, sosok lansia muncul dengan cara seperti kilat. Tangan keriputnya meraih tangan Xiao Yan. Dua kekuatan menakutkan meletus dari titik kontak sebelum berubah menjadi gelombang udara yang menyebar. Anak muda, mengapa ada kebutuhan untuk memiliki aura membunuh yang kuat? Tianxi memegang tongkatnya yang berbentuk ular. Tangannya yang lain meraih tinju Xiao Yan saat dia perlahan bertanya. Apakah kamu akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi? Wajah Xiao Yan berangsur-angsur berubah suram saat melihat Tianxi turun tangan. Dia tertawa dingin sebelum kakinya menendang. Kekuatan tajam membentuk bilah di ujung jari kakinya sambil memancarkan hawa dingin yang gelap. Bang! Ekspresi Tianxi sedalam air. Tongkat jalan berbentuk ular di tangannya bergetar dengan aneh dan memblokir tendangan Xiao Yan. Segera, tubuhnya dengan cepat mundur beberapa langkah dan membawa pelindung Wu, yang berada di belakangnya, pergi pada saat bersamaan. Elder Tianxi, bantu saya menangkap bocah ini. Hall of Souls akan mengucapkan banyak terima kasih. Jika Anda merasa itu merepotkan, Anda juga bisa menundanya. Saya sudah mengeluarkan sinyal. Sebentar lagi,
akan ada beberapa ahli dari Hall of Souls yang akan membantu. Saat itu, bocah ini pasti akan kesulitan kabur. Petik 2. Mata pelindung Wu kejam saat mereka menatap Xiao Yan. Nadanya padat ketika dia berbicara. Pada saat ini, dia juga mengerti bahwa dengan kekuatannya sendiri, tidak mungkin untuk menangkap Xiao Yan. Jika dia bertarung sendirian, dia bahkan mungkin akan binasa di tangan Xiao Yan. Dia nyaris mempertahankan hidupnya selama beberapa pertukaran sebelumnya. Jika itu bukan karena keberuntungannya, kemungkinan dia sudah mati. Tianxi tersenyum dan mengangguk di hadapan kata-kata pelindung Wu. Akan ada keuntungan yang cukup besar jika bisa berteman dengan faksi yang kuat seperti Hall of Souls. Selain itu, dia sudah memiliki niat membunuh terhadap Xiao Yan di dalam hatinya. Secara alami, dia tidak akan menolak permintaan pelindung Wu. Pelindung Wu, yakinlah, Anda dapat meninggalkannya di lembah sungai es saya. Tianxi tertawa pelan. Setelah itu, matanya yang gelap dan padat dialihkan ke Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dengan lembut dan berkata, Bing Xuan, Bing Hua, anak nakal ini agak aneh. Kalian berdua harus bergandengan tangan denganku dan menggunakan kecepatan tercepat untuk menangkapnya. Kedua sesepuh lembah sungai es di samping terkejut ketika mereka mendengar kata-katanya. Mereka segera menjawab dengan sedikit ragu, Outsi, ada begitu banyak orang yang menonton. Bukankah sedikit tidak pantas bagi kita bertiga untuk menyerang anggota generasi yang lebih muda bersama-sama? Petik 2. Generasi yang lebih muda. Tianxi tertawa terbahak-bahak saat mendengar pertanyaan mereka. Dia melihat mereka berdua dan berkata, bahkan jika kalian berdua harus bergandengan tangan untuk menangani anak nakal ini, kemungkinan Anda akan menemui ajal Anda, namun Anda berani memanggilnya sebagai seseorang dari generasi muda. Bing Xuan dan Bing Hua terkejut. Segera, mereka merasa malu. Kekuatan mereka berdua baru saja mencapai bintang 7 Douzong. Mereka jauh lebih lemah dibandingkan dengan pelindung Wu. Akhir menyedihkan dari pelindung Wu sebelumnya telah disaksikan oleh mereka. Jika Tianxi tidak ikut campur, kemungkinan besar dia akan mati di tangan Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menemukan apapun untuk menyangkal perkataan Tianxi. Bagaimanapun, kata-katanya memang benar. Bing Xuan dan Bing Huo bertukar pandang satu sama lain sebelum mengatupkan gigi dan menganggukkan kepala. Segera, mereka menggerakkan tubuh mereka dan membentuk formasi segitiga dengan Tianxi, mengelilingi Xiao Yan dalam prosesnya. Aura tajam perlahan mengunci Xiao Yan. Banyak seruan segera dipancarkan dari kota Ye saat mereka melihat pemandangan ini di langit. Lembah sungai es ini bermaksud untuk mengerahkan 3 sesepuh pada saat yang sama untuk menangani pemuda yang tidak dikenal itu. Menanyai orang lain hanyalah kata-kata kosong. Reputasi sejati hanya akan ada di tangan mereka yang bertahan. Mereka yang peduli dengan reputasi kosong cepat atau lambat akan paroki. Tianxi mengabaikan keributan di bawah saat tatapannya perlahan terfokus pada Xiao Yan. Akhirnya, dia mengucapkan kata-kata itu dengan lambat. Kamu setelah menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng memang sangat kuat. Namun, Anda tidak dapat membalikkan keadaan hari ini. Jika Anda menyerah sekarang, Anda masih dapat menghindari penderitaan. Xiao Yan mencemooh kata-kata Tianxi. Matanya menyapu sekelilingnya, dan ekspresinya perlahan menjadi serius. 2 bintang 7 Douzongs dan 1 Douzong di puncak. Dengan barisan ini, benar-benar tidak sulit untuk menangkap dan membunuhnya. Namun, ini adalah prasyarat Xiao Yan tidak menggunakan kartu trufnya yang lain. Sayangnya, ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur menjadi tenang. Tangannya ditekan dengan lembut. Setelah itu, mereka membentuk banyak segel aneh. Setelah segel yang diganti, suhu di sekitarnya tiba-tiba melonjak. Teknik mengusir api 5 cincin. Teknik mengusir api 5 cincin. Langkah terakhir Tian Huo Zunze. Xiao Yan tidak pernah benar-benar melepaskannya sejak dia mulai berlatih. Oleh karena itu, dia juga memiliki sedikit pengetahuan tentang kekuatan keterampilan Do ini, yang diklaim oleh Tian Huo Zunze hampir sebanding dengan keterampilan Do kelas Tian.
Hari ini, bagaimanapun, keterampilan Dou ini benar-benar dilepaskan oleh tangan Xiao Yan karena situasi berbahaya ini. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiao Yan tiba-tiba menegang setelah tangisan dingin terdengar di dalam hatinya. Dia mengepalkan tangannya dan nyala api berwarna biru tua perlahan melengkung dan naik dari telapak tangannya. Api biru tua ini disebut si Demon Flame. Itu bukan api surgawi. Sebaliknya, itu hanyalah salah satu dari Beast Flames yang lebih kuat yang diperoleh Xiao Yan saat mengumpulkan Beast Flames. Api ini berasal dari tubuh binatang sihir peringkat 7, binatang setan laut. Itu cukup kuat, tentu saja, itu secara alami tidak dapat dibandingkan dengan api surgawi. Namun, hal ini tidak dapat hilang sekarang karena Xiao Yan ingin menggunakan teknik mengusir api 5 cincin. Api biru tua muncul dan segera membengkak. Itu bergoyang secara misterius sebelum berubah menjadi serigala api biru setinggi 100 kaki. Teknik mengusir api 5 cincin membutuhkan 5 jenis api untuk membentuk 5 roh api yang berbeda, serigala, macan tutul, singa, harimau, dan naga. Hanya ketika kelima jenis roh api muncul bersama, barulah mungkin untuk membentuk formasi mengusir api 5 cincin. Kekuatannya sangat menakutkan. Namun, agak disayangkan Xiao Yan hanya mampu membentuk 3 sosok dari 5 roh menggunakan 3 jenis api surgawi. Dengan demikian, kekuatannya akan sedikit berkurang. Bahkan jika itu masalahnya, kekuatannya masih cukup untuk membakar lautan dan mendidihkan langit. Binatang terakhir diubah menjadi naga daripada ular. Segel tangan Xiao Yan berubah sekali lagi setelah membentuk roh serigala api. Manik merah menyala diam-diam muncul di telapak tangannya. Sinar matahari dari langit menyebabkan sekelompok besar api berwarna putih muncul di telapak tangan Xiao Yan. Pikiran Xiao Yan mengendalikan kelompok api berwarna putih ini saat bergoyang dengan cepat. Dalam waktu singkat, itu diaglomerasi menjadi roh macan tutul api. Dengan kemampuan pengendalian api Xiao Yan saat ini dan praktik keterampilan penciptaan api, dia telah mencapai persyaratan yang diperlukan untuk teknik mengusir api 5 cincin ini. Pembentukan 5 jenis roh api tidak menimbulkan banyak kesulitan baginya. Seekor serigala api besar dan macan tutul api berdiri di depan Xiao Yan dengan cara yang ganas. Mereka mengeluarkan raungan rendah ke kelompok Tianxi. Tindakan Xiao Yan ini juga membuat kelompok Tian He agak terkejut. Mereka sedikit tidak yakin tentang niat Xiao Yan. Sementara kelompok Tianxi merasa terkejut, tangan Xiao Yan sekali lagi berubah dengan cepat. Api hijau, tak terlihat, dan putih pekat perlahan muncul dari telapak tangannya satu demi satu. Mengikuti kemunculan ketiga jenis api surgawi ini, suhu tempat ini meningkat secara signifikan. Penghalang udara dingin yang menutupi kota Ye sangat berfluktuasi. Namun, beruntung ada banyak murid lembah sungai es yang memberikan ki dingin padanya. Oleh karena itu, tidak ada warna pucat yang dapat ditemukan pada penghalang udara dingin. Keakraban yang dimiliki Xiao Yan atas ketiga jenis api surgawi ini jauh lebih besar daripada 2 api dari sebelumnya. Karenanya, pembentukan 3 jenis binatang api terakhir tidak menghabiskan terlalu banyak waktu. Dalam beberapa menit, roh api singa yang seperti kehidupan, roh api harimau yang seperti kehidupan, dan roh api naga yang seperti kehidupan lahir dari api surgawi yang berputar, muncul di tempat ini. Langit bergetar mengikuti kemunculan 5 jenis roh api ini. Energi alami yang awalnya tenang juga sepertinya terseret oleh sesuatu yang menjadi sangat kejam. Perubahan mendadak yang muncul membangkitkan kejutan dari banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Sesaat kemudian, banyak tatapan dilemparkan ke 5 roh api besar di samping Xiao Yan tanpa persetujuan sebelumnya. Kelima makhluk besar ini baru saja muncul ketika perubahan seperti itu terbentuk di alam. Jelas, pasti ada hubungan antara kejadian tersebut. Teknik mengusir api 5 cincin, tidak disangka bahwa anak kecil ini telah berlatih sampai tahap ini. Dengan mempraktikkan teknik Do saya, dia dianggap telah memperoleh sebagian dari warisan saya, bukan? Mata Tian Huo Sunze juga tertarik dengan riak di alam.
Kejutan melintas di matanya ketika dia melihat 5 roh api yang dikenalnya. Sudut mulutnya langsung sedikit senang. Cara lembah sungai es ini dalam melakukan sesuatu benar-benar cocok dengan kata tercela. Lupakan tentang menindas seseorang yang lebih muda hanya karena Anda lebih tua. Sekarang, Anda bahkan ingin menindas orang lain dengan angka. Itu benar-benar mengurangi prestise sekte besar. Tian Huo Zunze melirik Tian Xuangzi di depannya dan menghukum dengan lemah. Pemenang menjadi raja sedangkan yang kalah menjadi bandit. Lembah sungai esku hanya peduli dengan hasil saat melakukan apapun, bukan proses bagaimana melakukannya. Tian Xuangzi tersenyum di hadapan ejekan Tian Huo Zunze. Dia berkata, namun, kinerja bocah ini jauh melebihi ekspektasi saya. Dia tidak akan lagi memiliki perlindungan keberuntungan kali ini. Tian Xuangzi dengan jelas memahami kekuatan Tianxi. Meskipun Tianxi gagal terakhir kali, alasannya adalah karena Tian Huo Zunze. Selain itu, dia saat ini dibantu oleh 2 sesepuh lembah sungai es. Dengan ketiganya bergandengan tangan, tak seorang pun di bawah level Do Zun bisa bertarung dengan mereka. Bahkan tidak perlu membicarakan Xiao Yan. Tian Huo Zunze tetap tidak berkomitmen. Kedua orang ini berdiri di langit tanpa ada yang bisa melihat melalui mereka. Sebuah pertempuran besar telah terjadi di tempat lain, tapi sisi ini, yang seharusnya menjadi pertempuran yang paling menarik perhatian, memiliki 2 orang yang saling berhadapan seperti pilar kayu. Mereka tidak menunjukkan jejak akan bertarung. Tentu saja, penampilan luar semacam ini secara alami hanya bisa dilihat oleh seorang ahli biasa. Di mata mereka yang memiliki penglihatan yang baik, mereka secara alami akan memahami bahwa Tian Huo Zunze dan Tian Xuangzi baru saja mengalami bentrokan yang berbahaya. Aura kedua belah pihak terkunci satu sama lain. Selama aura salah satu dari mereka berfluktuasi bahkan sedikit karena peristiwa eksternal, mereka akan segera menarik serangan yang benar-benar seperti badai. Seorang elit Do Zun biasanya tidak bertarung, tetapi ketika mereka melakukannya, mereka akan melepaskan serangan yang benar-benar menakutkan. Perubahan alam secara alami tidak luput dari perhatian kelompok Tianxi. Ekspresi mereka segera berubah sedikit saat mata mereka tenggelam saat melihat 5 roh api di sekitar Xiao Yan. Jangan tunda lagi, menyerang. Tianxi merasakan sedikit ketidaknyamanan di dalam hatinya. Ekspresinya suram saat dia membanting tongkat jalan berbentuk ular di tangannya ke bawah, dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Bing Xuan dan Bing Hua mengangguk sedikit setelah mendengar kata-kata Tianxi. Mereka melipat tangan mereka dan aura sedingin es melonjak dengan cepat. Segera, itu berubah menjadi 2 pedang es yang berkedip-kedip. Benang udara dingin tulang terus merembes keluar dari mereka. 5 roh api berlama-lama di sekitar tubuh Xiao Yan. Api panas terus-menerus keluar dari tubuh mereka. Temperaturnya yang tinggi bahkan menyebabkan ruang itu sendiri terdistorsi. Xiao Yan berdiri di tengah roh api. Ekspresinya tenang. Pada saat tertentu, dia mengangkat alisnya saat angin dingin yang tajam bertiup dari belakangnya, menyerang tempat fatal di belakang kepalanya. Xiao Yan tidak menggerakkan tubuhnya saat menghadapi serangan angin dingin yang tiba-tiba meletus ini. Roh api serigala dan macan tutul di samping memancarkan raungan rendah dan dalam. 2 gelombang api keluar dari mulut mereka dan sepenuhnya memblokir udara dingin yang mengalir deras dengan cara yang eksplosif. Teknik mengusir api 5 cincin, dalam formasi. Serangan mendadak yang meletus juga memecah kebuntuan. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah tiba-tiba saat teriakan dingin keluar dari mulutnya. Setelah teriakan Xiao Yan terdengar, 5 roh api di sampingnya mengeluarkan suara swoosh saat mereka bergegas keluar, membentuk-bentuk segi 5. Mereka benar-benar menutupi area dalam radius 100 meter saat mereka bergerak. Mengaum. Raungan rendah dan dalam dipancarkan dari mulut 5 roh api. Segera, 5 pilar api dengan warna berbeda ditembakkan dari mulut mereka. Setelah itu, mereka menembak langsung ke tubuh satu sama lain,
membentuk bentuk cahaya segi lima yang sempurna. Cici. Setelah pilar api dipancarkan ke tubuh satu sama lain, permukaan kelima roh api itu memancarkan kilau cerah. Banyak pilar cahaya muncul dari tubuh mereka. Mereka segera bergegas keluar dan berubah menjadi banyak sinar cahaya yang mulai menggambar bentuk formasi besar yang misterius. Sinar cahaya saling bersilangan dan mengorbit. Dalam waktu singkat, mereka benar-benar telah menciptakan formasi cahaya yang sangat rumit di langit. Formasi cahaya baru saja terbentuk ketika tirai api yang terang meluncur turun, menutupi ruang dalam radius 100 meter di dalamnya. Tianxi dan dua lainnya juga terjebak dalam tirai api ini. Perubahan mendadak yang tidak terduga ini menyebabkan ekspresi kelompok Tianxi berubah. Tubuh mereka bergerak dan berkumpul. Semua tangan mereka bergerak dan aura dingin yang agung melonjak keluar. Akhirnya, mereka dengan keras menabrak tirai api di sekitarnya. Namun, yang dilakukannya hanyalah menyebabkan tirai api sedikit berfluktuasi. Aura dingin mereka secara otomatis menghilang saat bersentuhan dengan tirai api. Outsi, energi afinitas api dalam formasi ini benar-benar terlalu liar dan keras. Doki di dalam tubuh kita sedang ditekan. Ekspresi Bing Xuan berubah saat dia mengucapkan beberapa kata setelah merasakan bahwa serangannya telah sangat melemah. Wajah Tianxi suram. Tatapannya gelap dan padat saat dia melihat Xiaoyan, yang juga berada dalam formasi hebat ini. Dia berbicara dengan nada tegas, tidak perlu panik. Terlepas dari berapa banyak taktik yang dimiliki bocah ini, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan kita bertiga. Oleh karena itu, jangan panik dan kehilangan fokus. Petik 2. Xiaoyan memandang kelompok Tianxi dalam formasi dan dengan dingin tertawa, itu mungkin tidak pasti. Segel tangan dari tangan Xiaoyan tiba-tiba berubah setelah suaranya terdengar. Setelah transformasi tangannya, tirai api di sekitarnya mulai membentuk riak. Segera, nyala api 5 warna dan cemerlang melonjak keluar darinya. Setelah itu berubah menjadi lautan api yang mengisi formasi cahaya. Api 5 warna itu sangat indah. Namun, ketika nyala api ini muncul, bahkan ekspresi Tianxi menjadi jelek meskipun dia memiliki kekuatan karena dia dengan jelas merasakan semacam energi destruktif yang tidak biasa di dalam nyala api. 3 jenis api surgawi, 1 jenis api binatang, dan 1 jenis api matahari misterius. 5 jenis nyala api bergabung dan saling merangsang. Ciptaan terakhir hanya bisa dijelaskan dengan kata menakutkan. Api membakar langit yang membakar. Ekspresi Xiaoyan sedingin es. Doki di dalam tubuhnya terus melonjak keluar. Akhirnya, itu memasuki tirai api di sekelilingnya. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke 3 kelompok pria Tianxi di bawah. Api 5 warna yang luar biasa menakutkan segera muncul seperti binatang buas saat menyapu ke arah kelompok Tianxi sambil ditemani oleh ruang yang terdistorsi. Xiaoyan saat ini telah mencapai kekuatan bintang 7 Dozong setelah melepaskan perubahan misterius 3 misterius. Tidak banyak jarak antara dia dan Tianxi. Setelah menambahkan kekuatan bertarung yang meletus dari teknik mengusir api 5 cincin, bahkan Tianxi tidak bisa menahan perasaan kaget di dalam hatinya. Ekspresi Tianxi sedikit berubah saat melihat nyala api berwarna-warni menyapu dari segala arah. Bing Xuan dan Bing Hua di belakangnya merasakan kepala mereka menjadi mati rasa. Mereka bisa dengan jelas merasakan kekuatan yang sangat keras dan merusak di dalam nyala api yang indah. Kekuatan destruktif semacam ini adalah sesuatu yang bahkan seseorang sekuat Tianxi perlu memperlakukan dengan serius. Jika tidak, dia hanya akan mati di tempat. Pada saat ini, Penatua Tianxi yang sangat bangga tidak bisa membantu tetapi menarik perkiraan buruk yang dia buat untuk Xiaoyan. Nyala api 5 warna yang indah menyapu langit. Temperaturnya yang sangat tinggi menyebabkan udaranya berubah. Pemandangan seseorang akan tampak sedikit buram ketika seseorang melihat ke atas. Dihadapkan dengan api 5 warna yang menakutkan ini, banyak orang di kota Ye mengalami perubahan dalam ekspresi mereka. Bahkan dengan tirai api yang terisolasi, mereka masih bisa merasakan kekuatan liar yang menyebabkan seseorang ketakutan.
Sulit membayangkan seperti apa jadinya jika mereka menggantikan kelompok Tianhe. Jawaban ini adalah sesuatu yang tidak dapat diberikan secara jelas oleh mereka yang tidak mengalami secara langsung. Namun, terlepas dari betapa bodohnya seseorang, dia akan tahu bahwa perasaan seperti ini pasti tidak akan membuat seseorang merasa baik. Tentu saja, itu seperti yang diharapkan semua orang. Ekspresi kelompok Tianxi menjadi sangat jelek saat mereka berdiri di dalam formasi cahaya. Kekuatan destruktif yang tersembunyi di dalam nyala api yang cemerlang itu seperti jarum racun yang tersembunyi di kegelapan, menyebabkan mereka semua merasakan dingin yang terus-menerus di dalam hati mereka. Outsi, apa yang harus kita lakukan? Bing Xuan menelan air liur. Ekspresinya mengandung sedikit kepanikan. Lautan api 5 warna yang cerah itu benar-benar terlalu menakutkan. Jika mereka membiarkan diri mereka jatuh ke dalamnya, kemungkinan 2 bintang Dozong yang tersisa akan berakhir dengan nasib yang mengerikan. Mereka adalah praktisi Doqi yang sedingin es. Saat ini, api 5 warna secara tidak sengaja telah menekannya. Jika mereka tidak menggunakan beberapa teknik, kemungkinan besar mereka akan binasa di tempat ini saat nyala api tiba. Apa yang membuat panik? Ekspresi Tianxi merosot saat dia dengan dingin menegur. Dia segera melanjutkan dengan nada yang dalam, dia mungkin memiliki formasi, tapi begitu juga lembah sungai es kami. Bentuk formasi Ice River. Kekuatan ledakan bocah ini memang sangat kuat, tapi pasti tidak akan bisa bertahan lama. Setelah batas waktu Skyfire Tree Mysterious Cheng-nya habis, formasi hebat ini secara alami akan rusak. Pada saat itu, akan sangat mudah untuk membunuhnya. Petik 2. Tianxi memang layak menjadi ahli yang terkenal di seluruh wilayah Pil. Bahkan dalam menghadapi situasi seperti itu, dia tidak mengungkapkan kepanikan sedikit pun. Sebaliknya, dia telah mengidentifikasi kelemahan fatal dari kekuatan Xiao Yan dalam sebuah kalimat. Wajah lama Bing Xuan dan Bing Hua memerah ketika mereka mendengar Tianxi menegur mereka. Mereka langsung mengangguk. Keduanya melangkah maju dan mengambil posisi formasi. Aura dingin tulang melonjak keluar dari tubuh mereka. Ekspresi Tianxi gelap dan serius saat dia melihat Xiao Yan dari kejauhan. Tongkat jalan berbentuk ular di tangannya menghantam udara kosong dengan keras. Aura dingin yang luas, kuat, dan kuat melonjak keluar dari tubuhnya dan menyatu dengan aura dingin dari 2 lainnya. Itu mengeras menjadi cermin es putih jernih yang melindungi mereka bertiga. Cermin es seputih salju benar-benar terbentuk dari aura perkasa ketiga orang ini. Kekuatan pertahanannya sangat menakutkan. Kemungkinan bahkan seorang ahli di puncak kelas Dozong akan kesulitan memecahkannya, bahkan setelah menggunakan seluruh kekuatan mereka. Ketika cermin es ini terbentuk, lautan api 5 warna datang menerkam. Setelah itu menenggelamkan cermin es dingin di dalam api yang ganas dan kuat. Api 5 warna baru saja melakukan kontak dengan permukaan cermin es yang seputih salju dan dingin ketika tiba-tiba mengeluarkan suara mendesis. Bertonton kabut dingin berwarna putih mengalir dari permukaan cermin sedingin es, dengan liar menghalangi pembakaran dan pemanggangan api 5 warna. Cici. Tetesan air sedingin es terus-menerus muncul di permukaan cermin es. Setelah itu, mereka menggulung cermin halus itu dan dengan cepat diuapkan oleh api 5 warna yang berputar menjadi ketiadaan. Lautan api yang cemerlang meresap ke dalam formasi cahaya besar. Cermin es seputih salju muncul di tengah lautan api. Samar-samar seseorang bisa melihat 3 sosok buram di dalamnya. Mata Xiao Yan dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap permukaan cermin yang meleleh. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman dingin. Penciptaan 5 jenis api menciptakan kesombongan yang bahkan membuat Xiao Yan sendiri terkejut. Meskipun memang ada celah yang cukup besar antara Tianxi dan dia, dengan mengandalkan Skyfire Tree Mysterious Cheng dan teknik mengusir api 5 cincin, celah ini sudah menyusut hingga sangat kecil. Mencoba melawan secara paksa melawan api 5 warna ini pada saat ini hanya bisa digambarkan sebagai mencari penderitaan sendiri. Lautan api 5 warna terbakar dengan ganas.
Suhunya yang menakutkan menyebabkan bagian dalam formasi cahaya menjadi sangat terdistorsi. Bahkan ada beberapa bekas luka spasial hitam pekat muncul. Lapisan kristal tebal dari cermin es seputih salju di dalam lautan api sedang mencair. Kecepatan leleh menyebabkan kelompok Tianxi tanpa sadar mengubah ekspresi mereka. Karena penindasan afinitas mereka, kekuatan destruktif api 5 warna ini dapat digambarkan telah mencapai keadaan yang sangat jelas. Outsi, jika ini terus berlanjut, itu akan terlalu menguras doki kita. Kita bahkan mungkin tidak bisa bertahan sampai batas waktu dari teknik rahasia bocah itu habis. Telapak tangan Bing Xuan menopang lapisan es di atas kepalanya. Cold Ki mengikuti lengannya dan menuangkan ke lapisan es. Meskipun ini masalahnya, dia masih bisa merasakan panas yang sangat liar dan keras merembes masuk. Ekspresi wajah Tianxi berubah-ubah. Dia telah meremehkan kekuatan destruktif dari api 5 warna. Pindahkan semua Ice Sun Force di dalam tubuhmu ke tubuhku saat cermin es pecah. Aku akan menggunakan serangan itu dan membunuh bocah itu dalam satu pukulan. Petik 2. Bing Xuan dan Bing Hua ragu-ragu sejenak setelah mendengar suara Tian He yang padat dan dingin. Dengan segera, mereka hanya bisa mengeluarkan kepahitan dari mulut mereka dan mengangguk. Jika bagian dalam tubuh mereka tidak memiliki perlindungan dari kekuatan Zun Es, kemungkinan mereka akan menderita rasa sakit yang membara di lautan api yang menakutkan ini. Tianxi mengabaikan senyum pahit mereka. Matanya terfokus pada ruang di luar cermin es. Ada sosok samar di tempat itu. Retak, api 5 warna mengamuk dengan gila-gilaan. Di bawah suhunya yang sangat tinggi, jumlah tetesan air di cermin es yang keras mulai meningkat. Cermin es yang tebal secara bertahap menjadi lebih tipis. Cukup banyak orang di kota Ye merasa kepala mereka menjadi mati rasa saat mereka menyaksikan pertukaran ini dalam formasi cahaya. Sosok muda itu membuat mereka terkejut sehingga mereka sulit membayangkannya. Tidak hanya dia mengalahkan pelindung dari aula jiwa, tetapi dia saat ini mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menjebak 3 sesepuh lembah sungai es di dalam lautan api, menyebabkan mereka tidak dapat bergerak. Hasil pertempuran ini akan menyebabkan beberapa darah panas mendidih hanya dengan mendengarnya, apalagi menyaksikannya secara pribadi saat ini. Retak. Sebuah suara kecil tiba-tiba dipancarkan dari dalam formasi cahaya sementara banyak sekali tatapan yang terfokus padanya. Segera, banyak mata tiba-tiba menyipit. Seseorang dapat melihat banyak retakan kecil mulai menyebar di atas cermin es yang keras. Benar-benar lautan api yang menakutkan. Bahkan kekuatan gabungan dari 3 sesepuh lembah sungai es tidak bisa memblokirnya. Seruan yang tak terhitung jumlahnya segera dipancarkan dari dalam kota Ye ketika mereka melihat pemandangan ini. Ledakan, retakan menyebar dengan kecepatan lebih cepat. Pada akhirnya, cermin es itu tiba-tiba bergetar dan meledak. Pecahan es yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah saat aura dingin yang mengejutkan menyebar. Untuk sesaat, itu bahkan memaksa kembali api 5 warna ini. Sementara ki dingin menyebar, Bing Xuan dan Bing Hua menjerit marah saat masing-masing meletakkan telapak tangan di punggung Tian. Doki yang besar dan perkasa, yang berisi remah-remah es kecil, melonjak ke tubuh Tianxi. Setelah kekuatan Zun Es di dalam tubuh Bing Xuan dan Bing Hua dimasukkan ke dalam tubuh Tianxi, orang bisa mendengar suara retakan. Lapisan demi lapisan es biru samar dipancarkan dari bawah kulit Tianxi. Dalam sekejap, itu membentuk kain es tipis berwarna biru pucat di permukaan tubuhnya. Gelombang udara dingin berwarna biru pucat yang sangat menakutkan tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Tian He saat lapisan es ini muncul. Di hadapan udara dingin berwarna biru pucat ini, orang bisa melihat api 5 warna di sekitarnya didorong lebih dari 100 kaki jauhnya. Gelombang kabut putih yang pekat akan meletus setiap kali nyala api menerkam. Tianxi merasakan suhu yang sangat tinggi sehingga api 5 warna memancar saat lapisan es biru pucat muncul. Lebih dari setengahnya benar-benar menghilang. Segera, kilatan tajam melintas di kedua matanya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan yang jauh dengan cara yang padat.
Suaranya mengandung hawa dingin yang tak tertandingi saat bergema di atas formasi cahaya. Bocah, ini berakhir di sini. Suara padat baru saja terdengar saat Tianxi tiba-tiba mengepalkan tangannya. Gelombang demi gelombang cairan, seperti energi biru samar, melonjak dari tangannya. Jenis energi berwarna biru samar ini masih memiliki beberapa pecahan es kecil yang mengambang di dalamnya, memancarkan kilau yang aneh. Tangan Tianxi meraih cairan berwarna biru samar ini. Setelah itu, dia tiba-tiba menarik. Gugusan cairan ini bergoyang dan membentuk busur es biru setinggi 20 kaki. Udara dingin di tempat ini tiba-tiba melonjak setelah busur es ini muncul. Setelah itu, bahkan nyala api 5 warna yang mengerikan dari sebelumnya mulai menjauh agak jauh. Busur Dewa Es. Ekspresi Tianxi gelap dan dingin. Tangannya menarik tali busur. Suara berderit keluar saat busur ditarik hingga sepenuhnya diperpanjang. Udara dingin yang menakutkan berkumpul dan panah es berwarna biru setinggi 10 kaki perlahan muncul di tali busur. Munculnya panah es menyebabkan ekspresi Xiao Yan tenggelam. Dia bisa merasakan bahwa bahkan lautan api 5 warna yang menyebar diam-diam telah terbelah untuk membentuk garis untuk target panah es. Tianxi ini memang layak menjadi ahli di puncak kelas Douzong. Dia sangat sulit untuk dihabisi. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara. Kekejaman melintas di matanya. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Mengikuti perubahan segel yang dibentuk oleh tangannya, api 5 warna yang menembus bagian dalam formasi cahaya mulai berputar. Segera, seluruh formasi melonjak ke Xiao Yan ke segala arah, berkumpul di tangan kanannya. Cici. Dengan meningkatnya jumlah api 5 warna berkumpul di lengan Xiao Yan, tangan api 5 warna 100 kaki besar perlahan bergoyang dan muncul. Itu dipakai di tangan Xiao Yan. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti lengan dewa api, memiliki kekuatan tak tertandingi yang bisa menghancurkan dunia. Anak panah ini akan mengambil hidupmu. Sudut mata Tianxi terangkat saat dia melihat lengan api yang sangat besar. Ekspresi ganas segera ditambahkan di wajahnya. Dengan teriakan dingin, busur yang terulur penuh di tangan mengeluarkan bang saat dilepaskan. Ice God Arrow menyegel dunia dalam es. Ketika jari-jarinya dilepaskan, panah es biru setinggi 10 kaki mengeluarkan suara swoosh saat itu meluncur keluar. Udara dingin alam melonjak kemanapun anak panah itu lewat. Bahkan tirai api di sekitarnya berubah menjadi redup luar biasa. Ekspresi Xiao Yan sangat tajam. Dia melihat ke garis biru yang membesar dengan kecepatan seperti kilat. Kekejaman di dalamnya muncul dan tubuhnya menjadi sedikit lesu. Setelah itu, kakinya menginjak udara kosong di depan tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Dia melambaikan lengannya yang seperti dewa api dan dengan keras membantingnya ke arah panah berwarna biru, yang ditembakkan dengan momentum ganas yang akan membuat takut siapapun yang melihatnya. Fire Gatam, hancurkan dunia. Api 5 warna dan cahaya biru es terbang melalui langit seperti meteorit. Mereka menggunakan semacam momentum spektakuler seperti pemusnahan dan menghancurkan tanpa ampun bersama-sama di depan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Tangan api yang sangat besar itu seperti lengan yang diayunkan dengan marah oleh dewa api. Itu memancarkan kekuatan penghancur dunia saat bersentuhan dengan panah. Dentang, suara tajam dan menusuk bergema di langit. Suara ini tampaknya dapat menembus jiwa seseorang, menyebabkan ekspresi menyakitkan muncul di wajah banyak orang. Mereka dengan kuat menutupi telinga mereka. Bang! Panah dingin sedingin es meledak ke segala arah pada saat ini. Di bawah udara dingin yang menakutkan ini, bahkan ruang kosong itu sendiri memiliki lapisan pecahan es yang meresap di atasnya. Tinju api besar dengan keras menghantam dari luar dunia yang dibentuk oleh aura dingin. Api 5 warna yang menakutkan dan udara dingin biru es bercampur dalam cara yang tidak terkendali saat mereka memulai erosi hidup dan mati. Api 5 warna dan udara dingin sedingin es masing-masing menempati setengah dari langit. Keduanya dengan gila-gilaan mengeluarkan energi mereka. Tabrakan mengejutkan itu mengguncang langit.
Tubuh Tianxi berdiri di langit. Tubuhnya terus bergetar saat tekanan yang dipancarkan dari dalam udara dingin menyebabkan kedua lengannya tanpa sadar merasa seolah-olah akan robek. Dia jelas mengerti bahwa jika dia mundur bahkan setengah langkah, kekuatan destruktif dari tangan Dewa Api Besar akan langsung menembus cermin es panah Dewa Es dan membantingnya menjadi daging cincang. Oleh karena itu, dia pasti tidak akan mundur bahkan jika dia harus menggunakan kekuatan terakhirnya yang tersisa. Bingsuan, Binghua, transfer semua dokimu. Ekspresi Tianxi sangat buas. Matanya seperti ular berbisa saat mereka menatap sosok kabur di dalam kabut dingin. Dia dengan marah meraung. Bingsuan dan Binghua di belakang Tianxi tercengang ketika mereka mendengar raungannya yang marah. Mereka segera mengertakkan gigi saat mereka meletakkan tangan mereka di punggung Tian. Doki di dalam tubuh mereka terus melonjak ke tubuh pihak lain. Tekanan pada lengan Tian He berkurang setelah menerima dukungan dari doki mereka yang besar dan perkasa. Kekejaman melintas di matanya. Dia dengan tegas berteriak, pembekuan ekstrim. Teriakannya terdengar. Doki yang besar dan perkasa yang dia terima diaglomerasi dengan doki di dalam tubuhnya. Setelah itu, kabut itu melonjak ke dalam kabut dingin biru pucat yang meresap. Dengan dukungan ini, suhu kabut dingin menjadi menakutkan. Pada saat ini, jika Dozong biasa masuk ke dalamnya, mereka akan membeku menjadi patung es dalam waktu kurang dari 10 napas. Selain itu, bahkan jiwa tidak akan bisa lepas darinya. Retak-retak, suara retakan kecil tiba-tiba muncul. Itu segera membentuk suara yang terus-menerus. Mata Xiaoyan tiba-tiba menyempit saat dia menemukan lapisan tipis es biru samar tumbuh di atas tangan api yang sangat besar. Di hadapan es tipis ini, bahkan api 5 warna di tangan raksasa itu menjadi agak redup. Intensitas perlawanan Tianxi jauh melebihi harapan Xiaoyan. Saya tidak bisa terus terlibat dengan mereka. Setelah batas waktu Skyfire Tree Mysterious Flame habis, bagian dalam tubuh saya akan memasuki kondisi lemah. Pada saat itu, lupakan Tianxi, hanya tetua lembah sungai es yang dapat dengan mudah membunuhku. Petik 2. Kilatan berkedip di mata Xiaoyan. Segera, dia menghirup udara panas dan segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Orang bisa melihat 5 roh api dari teknik mengusir api 5 cincin yang mengeluarkan pancaran api ke seluruh tubuh mereka. Pilar api 5 warna ditembakkan sebelum menggumpal ke lengan dewa api raksasa. Setelah menerima kekuatan pilar api, lengan dewa api mengeluarkan cahaya terang sekali lagi. Es di atasnya menghilang dengan kecepatan seperti kilat. Kekejaman melintas di wajah Xiaoyan saat dia merasakan kekuatan yang luar biasa di dalam lengan dewa api. Setelah itu, dia mengayunkan tinjunya dan dengan kejam menabrak cermin kabut dingin yang meresap di bawah. Bang! Tabrakan ini mengeluarkan suara yang sangat keras. Riak energi yang sangat besar menyebar dengan cara seperti kilat. Setelah itu bertabrakan dengan tirai api di sekitarnya, menyebabkan teknik mengusir api 5 cincin bergetar. Setelah pukulan itu mendarat, ruang di mana api dan udara dingin membuat kontak terpisah. Sebuah lubang hitam-hitam setinggi 5 kaki muncul. Kegelapan murni di dalamnya menyebabkan kepala seseorang terasa mati rasa. Udara dingin mengikuti lengan dewa api yang menyebar ke segala arah. Api 5 warna memasuki kabut dingin, menyebabkan kabut biru pucat yang menakutkan menyebar dengan cepat. Lengan dewa api mulai membentuk banyak garis di hadapan korosi udara dingin melalui setiap lubang yang dibuatnya. Di saat yang sama, kabut dingin menyebar dengan cepat. Kedua energi menakutkan itu berkurang setelah mengikis satu sama lain. Senyum sinis muncul di wajah Tian He saat dia melihat lengan dewa api yang melemah dengan cepat dan kabut dingin. Dia telah berhasil memblokir serangan menakutkan Xiaoyan dan percaya bahwa tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk melepaskan serangan lain dari level seperti itu. Selama dia terus menunda hal-hal sampai batas waktu untuk api 3 misterius api langit abis, dia akan bisa meremas Xiaoyan sesuka hatinya. Udara dingin dengan cepat tersebar di depan tatapan gelap dan dingin Tianxi. Tepat ketika udara dingin benar-benar lenyap,
lengan besar Dewa Api juga mengeluarkan suara, ledakan, dan meledak terpisah, berubah menjadi pecahan es yang tersebar dari langit ke segala arah. Haha, Tianxi akhirnya tidak bisa mengendalikan kegembiraannya ketika lengan Dewa Api meledak. Wajahnya menjadi seram saat dia tertawa terbahak-bahak. Namun, tawanya tidak berlanjut lama sebelum itu diinterupsi oleh sosok hitam yang telah ditembak jatuh dari langit. Tianxi mengangkat kepalanya dan melihat sosok yang melaju kencang dengan mata seram. Wajah lamanya menampakkan tawa mengejek, "Kamu berani menyerang? Apakah Anda ingin mempertaruhkan semuanya?" Petik 2. Tangan keriput Tianxi dengan erat meraih tongkatnya yang berbentuk ular. Dia menginjak kakinya dan udara dingin yang sedingin es sekali lagi keluar dari tubuhnya. Berada di puncak kelas Douzong, kekuatan Doqi-nya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Xiao Yan. Sosok yang ditembak jatuh sangat cepat. Dalam sekejap, itu muncul di depan Tianxi. Jubah besar Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan suara mendesis saat berubah menjadi abu. Teratai api 3 warna seukuran telapak tangan tiba-tiba muncul secara misterius dari bawah jubah Xiao Yan. Kemunculan tiba-tiba dari teratai api 3 warna mengejutkan Tianxi. Semua pori-pori tubuhnya tiba-tiba terbuka. Dia merasakan jenis kekuatan dari lengan Dewa Api di dalam teratai api 3 warna ini. Itu adalah jenis kekuatan yang mengandung aura pemusnahan. Mata Tianxi telah berubah menjadi ukuran lubang jarum saat ini. Udara dingin dari sekitar Tianxi sepertinya berkumpul secara refleks. Sosok seperti hantu mengeluarkan suara, swoosh, saat muncul di depan Tianxi. Teratai api 3 warna di tangannya dengan kejam ditekan ke dada Tianxi dengan momentum yang bahkan sambaran petir cepat pun tidak bisa menandingi. Serangan yang sengit dan cepat ini membuat Tianxi lengah. Teratai api yang menakutkan semacam ini membutuhkan waktu lama untuk membuatnya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Xiao Yan berhasil diam-diam membentuk teratai api ini bahkan tanpa mengedipkan kelopak mata. Pada saat ini, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Dengan satu-satunya waktu yang dimiliki Tianxi, dia mengangkat tongkat jalan berbentuk ular di tangannya dan menggunakannya untuk menutupi dadanya. Ledakan. Sebuah keajaiban tidak terjadi. Teratai api 3 warna Xiao Yan dengan kejam ditekan ke tongkat berbentuk ular di dada Tianxi sementara dia mengungkapkan senyum ganas. Setelah itu, bang! Badai api besar meletus di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, menyapu langit saat itu terjadi. Tirai api di sekitarnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi saat badai menghancurkan langit. Itu meledak dengan keras. 5 roh api juga perlahan-lahan tersebar pada saat ini. Badai api menyapu sekitar. Bing Xuan dan Bing Hua, yang berada tidak jauh di belakang Tianxi, tidak punya waktu untuk mengelak. Mereka dipukul dengan keras dan akhirnya menyemburkan darah segar. Tubuh mereka terbang kembali seperti layang-layang dengan tali putus. Akhirnya, mereka jatuh ke tanah dan menghantam Ye City dengan keras. Banyak bangunan di kota Ye berubah menjadi puing-puing di sepanjang jalan. Banyak sekali tatapan tercengang saat mereka menyaksikan Bing Xuan dan Bing Hua jatuh. Setelah itu, mereka menoleh untuk melihat badai api di langit. Rasa dingin tanpa sadar menyebar di hati mereka. Pelindung Wu di langit melihat badai api. Tubuh ilusinya juga sedikit berdesir. Kekuatan bertarung yang ditunjukkan Xiao Yan menyebabkan dia merasakan ketakutan akan kematian. Sekarang, dia akhirnya mulai menyesali perbuatannya. Mengapa dia mengambil inisiatif untuk menerima tugas ini, yang menurutnya akan berhasil dia lakukan dengan sangat mudah, dari tangan sesepuh yang terhormat Douzun. Ini karena baru sekarang dia menyadari bahwa tugas ini, yang menurutnya kemungkinan besar akan berhasil, adalah tugas yang penuh dengan bahaya. Bang! Sesosok tiba-tiba terbang keluar dari badai api sementara pelindung Wu merasa menyesal. Darah segar berwarna merah cerah berulang kali dimuntahkan dari mulutnya. Tianxi, mata tajam pelindung Wu melihat sosok berwajah mengerikan berlumuran darah yang terbang keluar. Dia membawa setengah dari tongkat jalan berbentuk ular. Itu mengejutkan Tianxi. Namun,
Penampilan menyedihkan dari Tianxi saat ini bahkan lebih buruk dari kondisi pelindung Wu sebelumnya. Dari kelihatannya, dia setidaknya akan terluka parah. Ledakan. Darah segar menutupi tubuh Tianxi saat dia dengan kasar jatuh ke kota Ye di depan banyak mata. Setelah itu, dia menabrak tanah dan membentuk lubang yang sangat besar. Tubuhnya tergeletak di dalam lubang. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Lembah sungai es telah kalah. Seluruh kota diam. Banyak mata memandang ke lubang besar itu dan kepala mereka merasa seolah-olah akan meledak. Pertempuran hari ini telah menyebabkan hati mereka terisi hanya dengan satu kata. Shock. Berapa kali seseorang dapat melihat pertempuran yang menggetarkan jiwa dalam satu kehidupan? Mata tertegun pelindung Wu menatap Tianxi dengan nasibnya yang tidak diketahui. Teror di hatinya menyebar. Dia mengangguk, berbalik, dan melarikan diri. Namun, pelindung Wu baru saja menggerakkan tubuhnya ketika ruang di belakangnya berfluktuasi. Segera, sebuah tangan muncul secara misterius. Itu dengan lembut mendarat di bahu pelindung Wu sebagai suara samar, yang menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi kaku, perlahan terdengar. Aku akan mengubahmu menjadi debu jika kamu pindah lagi. Tenggorokan pelindung Wu terguling dengan keras. Dia perlahan menoleh dengan susah payah. Wajah muda yang tampak ganas telah menampakkan dirinya.